Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kegiatan wawancara rekrutmen di perusahaan Aloes Group Corporation. Sebelumnya saya sendiri yaitu sebagai HRD Aloes Group Corporation dan rekan saya itu. Perkenalkan, saya Fatima Jaito, salah satu HRD di Aloes Group juga. Kali ini kami akan menanyakan terkait teman-teman sekalian yang ingin melamar di perusahaan Aloes Group Corporation ini ya. Sebelumnya boleh deh dari pelamar pertama yaitu Rasel Azhara, sebutkan biodata diri, kekurangan dan kelebihan. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak saya dan Ibu Fatima Jaito selaku Ibu HRD dan Bapak HRD di perusahaan Aloes Group Corporate. Perkenalkan, sebelumnya saya Rahel Azhara selaku profesional akuntansi dalam pengalaman selama 2 tahun dalam industri akuntansi. Saya lulusan dari D4 Sekolah Vokasi University jurusan Manajemen Agribisnis. Lalu saya memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam akuntansi dan telah bekerja di berbagai perusahaan yang berbeda, mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Saya seorang yang tekun, teliti, dan selalu berusaha untuk meningkatkan diri saya dalam bidang akuntansi. Nah, kekurangan saya yaitu saya bekerja secara terburu-buru, jadi saya namun saya lebih teliti untuk. Baik, bagaimana Anda tahu tentang lowongan pekerjaan ini dan kenapa Anda tertarik di bidang akuntan tersebut? Oke, untuk saya mengetahui perusahaan terkait rekrutmen dari perusahaan Anda, karena saya mengetahui perusahaan Anda menjadi salah satu pemimpin yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan saya mengetahui perekrutan perusahaan ini dari teman saya yang bekerja di Aloes Group Corporation. Itu. Baik, sebelumnya Anda pernahkah melamar di perusahaan lain sebelum ke perusahaan Aloes Group Corporation, dan sebutkan pengalaman Anda di bidang akuntan? Oke, karena kan pencapaian terbesar saya dalam hidup ini ketika saya berhasil memimpin tim akuntansi untuk menyelesaikan proyek audit besar di suatu perusahaan. Nah, jadi saya memiliki kemampuan analisis yang kuat, penelitian dan kemampuan untuk bekerja baik dalam tersebut. Gitu, Pak. Baik, seberapa banyak Anda mengetahui mengenai job description di bidang akuntan? Oke, job description dari bidang akuntan ini karena saya lulusan dari manajemen agribisnis yang mempelajari terkait akuntansi, sudah pasti saya mengetahui secara pasti mengenai job desk. Apalagi saya beberapa kali magang di suatu perusahaan dan saya pernah bekerja di bidang akuntan di perusahaan lainnya. Baik, bagaimana rencana Anda dalam 3-5 tahun ke depan terhadap perusahaan ini jika kami menerima Anda sebagai karyawan tetap di bidang akuntan? Oke, target saya dalam 5 tahun ke depan adalah untuk terus meningkatkan keterampilan serta pengalaman saya dalam bidang akuntansi untuk mencapai posisi manajemen yang lebih tinggi dalam perusahaan. Saya juga berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan ini dalam jangka panjang. Seperti itu. Baik, tadi kan Anda sebutkan bahwa Anda pernah magang ya. Sebutkan ceritakan hal tersulit bagi Anda mengenai magang tersebut di bidang akuntan. Oke, untuk pertama kali first time saya magang di sebuah perusahaan, masalah terbesar saya adalah ketika saya harus bertemu dengan orang baru yang saya belum pernah tahu mengenai karakter para pekerja di sana. Jadi saya harus menyesuaikan diri saya dalam posisi tersebut dan saya
dalam posisi tersebut saya meyakinkan diri saya bahwa saya bisa menghadapi, saya bisa mengetahui karakter-karakter orang yang ada di perusahaan tersebut, dan hingga akhirnya finally saya bisa sempat bekerja setelah magang, saya sempat bekerja di perusahaan tersebut. Baik, jika kami menerima Anda sebagai karyawan tetap, bersediakah Anda dipindahkan ke tempat atau ke cabang tertentu, mengingat perusahaan Alois Group Corporation ini tidak hanya memiliki satu cabang saja di Kota Bogor? Untuk dipindahkan ke tempat cabang lainnya, saya tentu bersedia, apalagi sebelum menekan kontrak kepada perusahaan. Jadi saya akan bersikap profesional karena terkait dengan pekerjaan, bahwa saya menerima akan konsekuensi yang diterima dari perusahaan. Baik, berapa ekspektasi gaji Anda untuk bekerja di perusahaan ini? Untuk ekspektasi gaji kerja yang saya inginkan, yakni minimal itu UMR di Kota Bogor, dan saya menginginkan gaji yang sesuai dengan kinerja saya selama bekerja di perusahaan. Jika kami hanya menggaji Anda di pas UMR Kota Bogor, apakah Anda bersedia? Tentu saja bersedia, Pak, karena sesuai dengan UMR ya, Pak. Kalau jika sesuai dengan UMR saya terima. Jika untuk kurang dari UMR, saya perlu menanyakan kembali terkait gaji tersebut. Baik, adakah yang Anda ingin tanyakan terkait hal yang belum jelas dari perusahaan ini? Silakan. Oke, untuk perusahaan ini saya ingin menanyakan, ketika kami para pelamar lulus dari sesi wawancara tersebut, dan sesi wawancara, apakah yang akan kita lalui terlebih dahulu, atau kita para pelamar langsung bekerja, atau kami para pekerja melakukan training terlebih dahulu, seperti itu? Oke, saya jawab. Untuk para karyawan baru pastinya ada sesi training yang mana hal tersebut untuk memanajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan ini. Hal tersebut yang bertujuan untuk agar karyawan baru tersebut beradaptasi dengan pekerjaannya, dengan posisinya, agar perusahaan ini bisa berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi poin yang utamanya itu adanya training sebelum bekerja sih. Apakah sudah jelas dari Anda? Cukup jelas. Jadi untuk kami pada pengalaman dan proses seleksi wawancara tersebut, kami baik, silakan untuk closing statement dari Anda. Oke, untuk closing statement dari saya, karena saya memiliki berbagai pengalaman dan pengalaman, saya sangat berharap akan posisi akuntan di perusahaan Alois Group ini. Saya harap Bapak Ibu HRD dapat memikirkan kembali terkait lamaran kerja saya, dan dapat meninjau kembali dengan hasil seleksi wawancara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Akan kami pertimbangkan dulu. Semoga kami bisa mempertimbangkan dan memberikan jawaban yang terbaik untuk Anda ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adis. Baik, sama-sama. Boleh silakan untuk pelamar selanjutnya, Fatimah. Terima kasih Bapak Raya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ke pelamar yang Aura, Sally, apakah ada? Baik. Mungkin pertama saya ingin menanyakan tentang diri Anda. Boleh tidak kamu ceritakan sedikit mengenai diri kamu? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Adis berikan kepada saya untuk melanjutkan sesi di tahap wawancara ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Selidiana.
saya lulusan dari IPB University dengan program studi manajemen agribisnis. Nah, di sini saya melamar di posisi tim marketing. Jadi untuk tentang diri saya ya, saya sudah beberapa kali masuk ke perusahaan yang di bidang manufaktur gitu, dan jadi saya sudah cukup terlatih akan bidang yang saya pilih, dan juga saya memilih untuk ke perusahaan Bapak Ibu itu karena visi dan misi dari perusahaan itu cocok dengan apa yang saya butuhkan untuk pekerjaan saya. Nah, tadi kamu kan bilang kalau kamu itu mau ke posisi marketing. Nah, apa saja yang kamu ketahui tentang posisi marketing tersebut? Oke, untuk posisi marketing yang saya ketahui yaitu di posisi marketing ini kita akan menerapkan strategi pemasaran, membantu manajemen pemasaran untuk mengawasi dan membantu kegiatan pemasaran, meningkatkan brand awareness perusahaan, dan dengan mengatur strategi pemasaran di berbagai kanal marketing baik digital maupun tradisional. Terima kasih. Kalau untuk target kamu 5 tahun ke depan ini, kamu itu mau seperti apa? Dan bagaimana untuk perusahaan itu, apakah ada yang bersangkutan untuk ke 5 tahun ke depan? Oke, baik. Untuk target saya untuk 5 tahun ke depan, dan mungkin yang dari sekarang kan melamarnya kita dari staff gitu. Target saya untuk kedepannya saya bisa naik jabatan sebagai manajemen marketing di perusahaan ini. Dan dengan itu saya akan bekerja keras untuk meningkatkan value dari pekerjaan saya sehingga Bapak dan Ibu bisa dapat mempertimbangkan saya untuk naik jabatan nantinya. Apa sih hal-hal yang bisa kamu berikan kepada kami untuk meyakinkan kami untuk dapat merekrut kamu untuk bergabung ke perusahaan kami? Oke, mungkin ini dari beberapa pengalaman ya. Saya beberapa kali pengalaman kerja di beberapa perusahaan, dan itu dari pihak perusahaan sebelumnya merasa bahwa kinerja saya itu sudah cukup baik dan juga bisa memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Mungkin itu yang bisa menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu saya untuk menerima saya di perusahaan ini. Untuk dari gaji tersendiri, menurut kamu itu untuk dari range gajinya itu kamu maunya itu berapa rupiah? Untuk gaji yang pastinya ya, karena ini termasuk perusahaan yang besar, saya berharap gajinya itu yang pasti di atas UMR di Kota Bogor sendiri ya. Dan Bapak dan Ibu juga bisa mempertimbangkan dari kinerja saya, mungkin bisa di range di atas 5 juta. Dan itu untuk tim marketing sendiri kan kita butuh kreativitas ya, dan kreativitas itu juga pastinya nilai yang cukup besar. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin kamu boleh nggak berikan kepada kami closing statement untuk meyakinkan kami dalam menerima kamu untuk bergabung ke perusahaan ini? Dari yang saya sebutkan sebelumnya ya, saya sudah beberapa kali berpengalaman di bidang ini, juga memberikan dampak positif. Saya juga akan berusaha dan bekerja keras untuk meningkatkan perusahaan, dan juga saya dapat bekerja sama dengan rekan-rekan kerja saya untuk memberikan produk-produk yang dapat bersaing
dengan pasar untuk perusahaan. Baik, mungkin sekian wawancara untuk hari ini. Mungkin Bapak Traya boleh dilanjutkan. Oke, baik, untuk pelamar terakhir nih ada Saudari Selviani Sukirman, betul ya? Iya, Pak. Oke, Anda berkas-berkas sudah lengkap. Oke, boleh dijelaskan mengenai diri Anda sendiri serta kelebihan dan kekurangan serta upaya dari kekurangan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Selviani Sukirman. Saya lulusan D4 Manajemen Agribisnis di Sekolah Vokasi IPB University. Nah, untuk saat ini saya ingin mencoba mengisi posisi yang dibutuhkan, yaitu di bidang marketing, khususnya di content writer. Untuk kelebihan sendiri, saya mempunyai kemampuan untuk dalam bidang menulis dengan baik, sehingga dengan kemampuan ini saya dapat menyampaikan informasi maupun penggunaan kalimat dalam upaya pemasaran, baik dalam bentuk blog, sosial media, atau konten lainnya dengan baik. Sedangkan kekurangan saya, mungkin kekurangan ini yaitu sifat pelupa saya, sehingga saya sering ceroboh atau melupakan hal-hal penting. Tetapi untuk mengatasi kekurangan tersebut, saya selalu membuat catatan penting agar tidak ada yang terlewatkan. Baik, sebelumnya Anda tahu tentang lowongan pekerjaan ini dan kenapa Anda tertarik di bidang tersebut? Baik, saya mengetahui lowongan pekerjaan ini karena melalui media sosial internet, terutama media sosial dari Alus Group Corporation ini. Alasan kenapa saya tertarik dengan posisi ini, karena saya sendiri itu menyukai dalam bidang menulis, dan saya juga memiliki pengalaman sebagai content writer di beberapa perusahaan sebelumnya. Baik, jadi Anda sebutkan bahwa Anda pernah mengalami jadi content writer di perusahaan sebelum jadi di Alus Group. Boleh sharing dong pengalamannya di sebelum Anda melamar di perusahaan ini? Baik, jadi di perusahaan sebelumnya itu saya pernah berusaha untuk meningkatkan engagement rate dari perusahaan tersebut, dan dalam waktu beberapa bulan, sekitar 5-8 bulan, itu saya bisa menaikkan engagement rate-nya. Oke, kalau boleh tahu untuk konten kreatornya Anda di medsos apa ya? Untuk konten writer-nya itu sendiri bisa di macam-macam sosmed seperti Instagram, TikTok, Twitter, terus Facebook, terus ada website juga. Baik, adakah hambatan yang menjadi hambatan dalam kamu bekerja di perusahaan tersebut sebelum kamu melamar di perusahaan ini? Baik, untuk hambatannya sendiri mungkin saya sering mengalami kekurangan ide gitu, jadi kadang tuh buntu gitu loh untuk membuat konten tersebut. Baik, bersediakah kamu dipindahkan ke tempat atau ke cabang kami jika kami menerima Anda sebagai pekerja tetap? Untuk pemindahan ini saya rasa bersedia, asalkan masih sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang sudah disepakati. Baik, mungkin dari saya cukup ya. Boleh dari Saudara Fatimah, rekan saya. Baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk dari segi gaji tersendiri itu kamu maunya itu berapa? Baik, untuk gaji tentunya saya merasa mungkin di atas UMR ya, yaitu mungkin range-nya sekitar 5 juta 6 juta. Kalau untuk dari lingkungan kerja tersendiri itu kamu pengennya itu lingkungan kerja yang seperti apa?
Untuk lingkungan kerja, saya ini ingin atau menyukai lingkungan kerja di mana rekan kerjanya bisa saling mendukung, terus adanya personal space, memiliki manajemen yang baik, dan juga tempat kerjanya bersih dan nyaman. Kalau untuk dari pencapaian kamu sendiri, pencapaian terbesar apa yang pernah kamu dapat dalam hidup kamu? Pencapaian terbesar saya mungkin tadi juga sudah disebutkan, yaitu pada perusahaan sebelumnya saya bisa meningkatkan engagement rate dari perusahaan sebelumnya. Mungkin pertanyaan saya cuma sampai situ. Nah, untuk closing statement, untuk kita bisa yakin untuk merekrut kamu di perusahaan Alois ini, boleh disampaikan? Baik. Jadi dengan pengalaman saya juga pernah beberapa kali mengikuti perlombaan mengenai content writer ini. Lalu juga saya percaya bahwa Alois Group Corporation ini terkenal dengan perusahaan yang bagus dan terbaik. Jadi saya berharap bahwa Bapak dan Ibu dapat mempertimbangkan mengenai penerimaan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk bagi pelamar sekalian atas jawabannya, atas sharingnya. Semoga kami bisa mempertimbangkan dan semoga kami bisa memberikan jawaban yang baik bagi Anda sekalian. Tunggu saja informasi selanjutnya ya dari kami. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.